Halo, selamat pagi sahabat di rumah. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Dan ingat, selalu menerapkan protokol kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan juga menjaga jarak. Nah, di pagi hari ini kalau saya suka bilang say it with flower atau katakan dengan bunga. Ini adalah bentuk ungkapan yang sering sahabat dengar kan ya. Nah, karena pagi ini di rumah saya kalau bisa dilihat cantik banget ya, keren banget dengan berbagai bunga. Karena pagi ini kita akan membahas ragam kreasi rangkaian bunga. Nah, saat ini sudah ada sahabat saya, Mbak Lucia Raras, yang jago banget membuat ikebana dan juga mendekor dengan bunga. Banyak orang menilai merangkai bunga adalah hobi belaka. Padahal kegiatan itu bisa menjadi profesi loh. Lucia Raras adalah contohnya. Perempuan kelahiran Yogyakarta 27 Juli 1969 ini memang sejak belia sudah jatuh cinta pada bunga. Hingga akhirnya ia hobi mengumpulkan dan merangkai aneka bunga dan dedaunan. Ditambah lagi, ia juga mendalami ikebana, seni merangkai bunga dari Jepang. Jadilah Raras seniman bunga. Karena dedikasinya pada dunia merangkai bunga, Raras kemudian dipercaya untuk memimpin Ikatan Perangkai Bunga Indonesia selama tahun 2017 hingga 2022. Ia merangkul banyak penggiat bunga, seperti Paguyuban Toko Bunga di Rawabelong, Asosiasi Bunga Indonesia, hingga Ikebana Ikenobo Indonesia. Mbak Lucia, ini kan lagi sibuk bikin ikebana ya, sahabat di rumah bisa lihat ya. Ini sebenarnya jenis apa sih? Ini apa? Ini Freestyle rangkaian yang kah, saya apa? buat, ini namanya freestyle. Oh, Freestyle atau biasa disebut jiuka. Jiuka atau freestyle ya? Atau freestyle. Ciri khasnya apa sih? Jadi freestyle ini sebetulnya adalah ikebana yang paling modern, boleh dibilang gitu, yang paling terakhir dalam perkembangannya. Dia memiliki beberapa gaya. Jadi ada yang natural, seperti tumbuhnya jadi dirangkai seperti tumbuhnya di alam. Okay. Lalu kemudian unnatural. Unnatural itu daun-daun itu dibuat sesuai dengan bentuknya, tetapi dia bisa tidak sesuai dengan tumbuhnya waktu dirangkai. Misalnya si daun yang biasanya tumbuhnya tegak dibuat miring-miring gitu kan, seperti itu. Atau dibuat slanting atau bergelombang dan sebagainya, dibentuk. Nah, itu yang kita sebut unnatural, tidak sesuai dengan tumbuhnya di alam. Lalu satu lagi, freestyle ini bentuknya abstrak. Jadi sudah tidak sesuai lagi dengan bentuk aslinya. Misalnya daun dipotong ujungnya dan sebagainya gitu kan, dipotong sehingga bentuknya sudah tidak seperti aslinya. Itu kita sebutnya freestyle yang abstrak. Jadi ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Itu ikebana ya? Ini ikebana yang jiuka, yang freestyle. Nah, sebenarnya kalau ngebahas soal ikebana sendiri ya jenis-jenis juga semakin lebar lagi ya? Betul banget. Dan bisa bantu nggak jelasin ke teman-teman kayak ikebana tuh jenisnya apa aja sih? Jadi ikebana ini sebetulnya adalah aliran seni merangkai bunga gaya Jepang yang lama sekali gitu kan. Yang sudah 500 tahun loh. Ikebana ini punya aliran-aliran. Ikenobo ini adalah aliran yang tertua yang dipercaya adalah sebagai awal mula ikebana. Lalu kemudian ada aliran-aliran lain. Jadi ikenobo itu adalah sebuah aliran. Jadi ada yang namanya ichiyo, ada yang namanya sugetsu, macam-macam dan sebagainya. Kira-kira ada 7 aliran. Ikebana itu adalah menghadirkan alam ke dalam rangkaian bunga. Jadi bagaimana orang mengapresiasi kehadiran alam, mengapresiasi sang pencipta otomatis. Jadi di dalam shoka, contoh aja ada batang yang ke atas itu yang kayak ke pencipta gitu ya, langsung gitu ya, dari bawah, dari kecil dan sebagainya. Nah, contohnya mana nih? Yang tadi kan kalau kita udah belajar dan tahu banget ya ikebana dari Jepang, tapi kalau muncullah gaya American style, itu yang mana nih? Jadi ini kalau yang di depan ini saya lebih kayak jangan diangkat ya, angkatnya dari bawah. Dari bawah dong ya. Ini adalah perkembangan, ini saya bilang rangkaiannya sangat basic. Pertama adalah rangkaian jenis bulat.
gitu. Nah ini perkembangan dari rangkaian bulat, ini gaya European style. Oh ini European style. Tapi saya meskipun gaya Eropa, saya menggunakan materi flora Indonesia. Karena kan kita mesti cinta flora Indonesia. Betul ya. Dong, ya. Oke, ini European style. Nah yang ini adalah American, ciri khasnya adalah salah satu yang kelihatan adalah grouping. Grouping tuh di grup-grup. Jadi ini saya pakai janur ya, ini saya grup ke sini, ada palem regu, ada ini karena lagi kita mau deket dengan Imlek ya, jadi saya lagi banyak menemukan Pussy Willow. Ini yang Pussy Willow, Pussy Willow namanya, itu ciri khas Imlek biasanya ada gitu kan. Ya ini seperti American ini. style ya? American style, jadi lebih grouping, ada basing, terracing, ada fokus dan sebagainya gitu. Nah yang ini adalah model gaya Jerman, meskipun ini sangat dasar gitu ya, yang dimana dia itu wadah itu bukan hal yang dia pingin natural, tapi dia kaya akan struktur dan sebagainya, menggunakan banyak teknik-teknik. Nah saya masih pakai temennya janur nih, lidi. Jadi janurnya saya pakai ngerangkai, lidinya saya pakai di sini. Oh jadi banyak manfaat ya sebenarnya, banyak manfaat. Semuanya bisa Ini bukan lidi yang disapu ya. Nah gimana kalau sekarang nih Mbak Lucia, kita ajak sahabat di rumah ya. Siapa tahu kan stres karena semua aktivitas sekarang dilakukan dari rumah kan, karena di masa pandemi ini. Gimana kalau kita belajar untuk merangkai bunga? Nah, kita akan buat apa ini yang paling sederhana deh buat teman-teman di rumah? Paling sederhana, jadi ini ada satu hal nih, Mas. Satu hal adalah perangkai bunga itu kan bunganya biasanya pesanan untuk rangkaian ada sisa 2 tangkai, ada sisa berapa tangkai gitu. Nah, itu pada awalnya flower box itu tercipta gayanya dan idenya dan bisnisnya karena dari bunga-bunga sisa yang diambil tinggal 1, 2, dibuang sayang akhirnya dimasukkan dalam satu box gitu. Nah dimasukkan dalam satu box gitu ya. Nah kebetulan ini saya juga reuse boxnya gitu kan, ini karena lagi suasana mau Imlek ya jadinya. Nah ini jadi ini kita pakai reuse nih, ada di dalamnya udah ada bunga-bunga, nanti akan kita sempurnakan, kita akan merangkai bersama. Nah mungkin jelaskan dulu kalau tadi ada satu box reuse flower gitu ya, ini alat-alatnya apa lagi? Nah alat-alatnya kalau peralatan merangkai bunga itu silakan. Yang sudah wajib merangkai bunga itu pasti harus ada gunting atau pisau gitu ya, gunting atau pisau gitu. Kalau di luar negeri sebetulnya mereka tidak pakai gunting, orang Asia biasanya pakai gunting gitu ya. Lebih mudah karena apa, kalau pisau sebetulnya dia akan membuat, kan ini kita mesti potong miring gitu ya. Kalau potong miring ini kan bisa untuk minum air masuk gitu ya, sehingga ketahanan dari bunga ini lebih bagus lagi gitu kan. Nah kalau di sana biasanya pakai pisau, cuman kita tidak terbiasa pakai pisau, motong pakai pisau misalnya seperti ini, itu nggak biasa di kita gitu. Ini masalah kebiasaan saja. Pisau, gunting, lalu ada pisau, gunting, lalu kemudian sebetulnya merangkai peralatan kayak kawat merangkai bunga, apa namanya, wire dan sebagainya, ini tergantung kebutuhan merangkai bunga. Tapi yang penting selain gunting harus ada wadahnya. Iya kan, kalau nggak ada wadahnya gimana mau merangkai gitu kan, bisa tapi tidak pakai wadah, tapi untuk buke misalnya itu kan tidak perlu wadah. Lalu itu terus kemudian harus ada ambalan bunga. Jadi pilihan dalam rangkaian bunga, ambalan bunga itu adalah floral foam, tempat bunga ditancapkan sehingga bunga itu bisa minum. Gitu, bukan kita aja yang mau minum gitu kan, harus seger terus gitu. Jadi bunga supaya dia tahan terus. Nah, aku coba taruh di sini dulu ya, Mbak. Silakan. Nah, ini sebelum mulai memberikan ini instruksi kepada sahabat di rumah ya, bagaimana merangkai bunga, pakai dulu hand sanitizer kali ya, Mbak. Iya. Oke. Sekarang kita harus patuh. Iya, harus patuh ya, menerapkan protokol kesehatan, ingat 3M. Iya. Baik. Nah, sekarang ayo kita bersama-sama ini saya ada gunting di sini. Kita bisa bersama-sama merangkai bunga, jadi gampang saja. Rangkaian flower box ini waktu pertama kali tercipta, yang saya bilang tadi dari bunga sedikit-sedikit tadi itu, dimasukkan ke sini, di bawahnya dikasih floral foam, ya kan, dikasih plastik dulu, karena ini biasanya box kertas kalau langsung air dia nanti bakalan banyak ya. Banyak, betul. Jadi dikasih plastik dulu, dikasih floral foam, lalu kemudian disiap bunganya ditancapkan masuk di dalam kotak, sehingga waktu
nanti si penerima terima gitu, ini apa ya, begitu dibuka, wow, wow bunga, gitu ya. Kalau perlu Say ada, it with flower. iya, nah di sini bunganya mudah. Ya. Jadi ini hanya ditancap-tancapkan saja. Nah silahkan bisa dipotong-potong nih. Oke. Nih silahkan Oke. bisa dipotong-potong. Lalu kemudian nih kalau enggak ini yang kecil-kecil gini udah saya potongkan. Ini tinggal dimasukkan gini aja di sela-selanya, masuk ke dalam. Nah, Ya, sela-selanya ya. Harus ukurannya seberapa, Mbak? Nah, segini ini boleh? boleh, masukkan di sini aja deh coba. Jadi Yang besar-besar ya. jadi ini kan di dalamnya ada. Jadi ini hanya dimasukkan ke dalam sini. Di dalamnya udah ada floral font tempat penancapan. Just bercanda aja. Tapi maksud saya adalah bunga yang indah ini aja mampu memberikan kebahagiaan loh. Betul, betul. Sebetulnya esensinya kan bukan bunga yang indah, tapi pribadi yang memberikannya. Bunga ini adalah kan ungkapan bahasa sebetulnya. Pesan keindahan, pesan yang ingin disampaikan oleh si pemberi kepada siapapun yang ingin diberi. Maka misalnya mengungkapkan cinta, mengungkapkan yang lain-lain bisa melalui bunga, kayak begitu. Jadi eventnya nggak mesti karena kita udah sebentar lagi akan merayakan hari kasih sayang atau Valentine's Day juga nggak mesti harus karena setiap hari sebenarnya hari yang penuh kasih sayang kan? Betul sekali, terutama saat-saat ini bagi saya COVID ini membuat kita harus semakin lebih penuh kasih kepada orang di sekitar kita. Mengekspresikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita ya? Iya, kalau perlu di rumah juga boleh. Jadi kaget kan kita sama-sama di rumah, suami pesen bunga, tiba-tiba ada bunga datang. Ini suami saya nggak pergi kemana-mana loh, tapi kok dia kirim bunga. Aduh, happy banget deh. Oke. Nah, udah jadi nih rangkaian bunganya. Ini semudah ini loh rangkaian bunga ini tidak, iya kan? Ini siapapun bisa melakukannya, merangkai bunga dengan flower box ini dan yang menerima pun bisa bahagia. Betul, saya bahagia. Semoga sahabat juga bisa ngikutin dan bisa memberikan kepada orang-orang terkasih yang ada di sekitar sahabat ya. Nah sekarang ada tipsnya nggak buat sahabat di rumah kalau dalam membuat rangkaian flower box ini? Tipsnya sebetulnya karena ini dari kertas, jadi pastikan menggunakan plastik untuk mengalasinya agar kertasnya tidak benyek kecuali dia tidak terbuat dari kertas. Seperti itu kalau flower box. Nah terus kemudian bisa berkreasi dengan bentuk yang keluar-keluar dan sebagainya. Banyak sekali pelatihannya, tapi ini adalah salah satu merangkai bunga yang paling mudah namun menghasilkan. Nah rangkaian bunga sudah jadi nih flower box-nya ya kan? Nah habis ini Mbak Lucia masih ada sama saya ini, menemani saya untuk mendekor dengan bunga ya di rumah saya ya. Sip. Jadi usai jeda pariwara ya, tetap di Michael Chandra luar biasa. Ini masih belum selesai. Apakah mereka mau membantu untuk menyelesaikan ini? Boleh. Jadi ini silahkan, ini gunting, ini bunganya mungkin bisa tancap sini. Nah, kalau ngerangkai bunga harus potong miring.